Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Baik, Ekonomi Keluarga, Teori Perkawinan Becker, yang beranggotakan saya sendiri Fitri Nurhaliza, kemudian ada Irfan Hidayatullah, kemudian Fadilah Rani Yunita, dan yang terakhir ada Fajar Surya Aji. Kemudian outline materinya yaitu definisi ekonomi keluarga, teori perkawinan Becker yang berupa asumsi dasar, model keputusan perkawinan, faktor pengaruh keputusan perkawinan, dan yang terakhir ada nilai ibu rumah tangga yang terdiri dari faktor penentu nilai waktu ibu rumah tangga, lalu pekerjaan rumah tangga sebagai uh, produksi, lalu ada alokasi waktu dan tenaga kerja ibu rumah tangga, dan perhitungan nilai waktu ibu rumah tangga. Ekonomi keluarga membahas peran setiap anggota keluarga dalam mencapai kesejahteraan jangka panjang yang dipengaruhi oleh pendapatan, preferensi, jumlah anggota, dan pendidikan. Lalu ada asumsi dasar teori perkawinan Becker. Menurut Becker, pernikahan merupakan pilihan bagi laki-laki maupun perempuan yang bergantung pada benefit yang diperoleh yang berupa altruisme ataupun biaya, seperti biaya langsung, opportunity cost, dan biaya resiko perceraian. Lalu dalam suatu karyanya, Becker mengutip ada dua asumsi dasar mengenai marriage market. Yang pertama yaitu marriage market bertujuan meningkatkan utilitas individu sebelum dan setelah menikah, serta utilitas bersama untuk benefit masyarakatnya. Lalu asumsi kedua yaitu marriage market terbentuk dari persaingan pria dan wanita lajang yang saling melengkapi sehingga benefit pernikahan dapat melebihi benefit saat mereka melajang. Lalu ada model keputusan perkawinan Becker dan spesialisasi pekerjaan. Yang pertama ada keunggulan komparatif. Keputusan rumah tangga membandingkan biaya dan manfaat yang rasional dengan mengefisiensikan peran anggota keluarga antara menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Menurut Becker, istri memiliki kewajiban utama dalam mengurus semua kebutuhan rumah tangga, maka pembagian yang paling efektif untuk istri adalah bekerja dalam rumah tangga sedangkan suami bekerja pada pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua ada spesialisasi pekerjaan suami dan istri. Spesialisasi pembagian kerja ini menimbulkan perspektif baru terhadap ideologi gender. Menurut Becker, pendidikan wanita yang sudah menikah mendorong mereka untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Wanita dengan modal manusia yang lebih tinggi cenderung tetap bekerja selama kehamilan setelah melahirkan, karena opportunity cost-nya yang dapat lebih besar jika mereka keluar dari pasar tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada dampak pada pasar tenaga kerja. Wanita yang bekerja di sektor formal di Indonesia cenderung keluar dari pasar tenaga kerja setelah menikah karena jam kerja di Indonesia yang tidak fleksibel. Oleh karena itu, untuk tetap mendukung fleksibilitas waktu bagi wanita menikah yang tetap ingin bekerja, yaitu dengan diperlukan penyediaan tempat penitipan anak atau fasilitas daycare di sekitar tempat mereka bekerja. oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perkawinan dan spesialisasi pekerjaan. Yang pertama itu ada gaji atau upah. Jadi keputusan perkawinan dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi termasuk gaji. Lalu yang kedua ada spesialisasi dalam pekerjaan. Pasangan cenderung memilih spesialisasi pekerjaan yang memungkinkan mereka memaksimalkan produktivitas dan penghasilan. Lalu yang ketiga ada biaya dan manfaat anak. Keputusan untuk memiliki anak juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Selanjutnya ada pasar pekerja. Faktor eksternal seperti pekerja juga mempengaruhi keputusan perkawinan dan spesialisasi pekerjaan. Lalu yang terakhir ada preferensi dan prioritas pribadi, di mana faktor psikologi juga penting dalam memutuskan perkawinan, misalnya uh, peran tertentu dalam rumah tangga, kepercayaan, dan pengalaman pribadi. Baik, selanjutnya pengertian nilai waktu ibu rumah tangga. Dalam ekonomi keluarga, nilai waktu ibu rumah tangga mengacu pada nilai ekonomis dari waktu yang dihabiskan oleh ibu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Konsep ini mengakui bahwa waktu yang dihabiskan oleh ibu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga memiliki nilai ekonomis yang sebenarnya, karena waktu tersebut bisa digunakan untuk melakukan aktivitas lain yang menghasilkan pendapatan di luar rumah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan nilai waktu ibu rumah tangga. Yang pertama itu ada upah. Jadi potensi yang bisa diperoleh oleh ibu rumah tangga jika mereka memilih
untuk bekerja di luar rumah. Lalu yang kedua ada biaya waktu, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh ibu rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak, atau merawat anak-anak. Lalu yang ketiga ada jumlah tanggungan, yaitu jumlah orang yang bergantung pada ibu rumah tangga, termasuk anak-anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Lalu yang keempat ada pendidikan, yaitu tingkat pendidikan ibu rumah tangga dapat mempengaruhi nilai waktu mereka. Lalu yang terakhir ada pendapatan suami, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh suami dapat mempengaruhi nilai waktu ibu rumah tangga. Jika suami mereka memiliki pendapatan yang tinggi, ibu rumah tangga mungkin memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih apakah mereka ingin bekerja di luar rumah atau pada pekerjaan rumah tangganya. Baik, selanjutnya ada pekerjaan rumah tangga sebagai produksi. Yang pertama, produksi barang dan layanan. Pekerjaan rumah tangga mencakup berbagai aktivitas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, merawat anak-anak, dan mengelola keuangan keluarga. Dan yang kedua ada konsumsi di dalam rumah. Hasil dari pekerjaan rumah tangga seringkali dikonsumsi di dalam rumah. Artinya mereka menyediakan barang dan layanan yang langsung dinikmati oleh anggota keluarga sendiri. Misalnya makanan yang dimasak di rumah atau pakaian yang digunakan dalam sehari-hari. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja informal. Rumah tangga sebagai produksi, mereka seringkali menciptakan pasar tenaga kerja informal di mana anggota keluarga dapat bertukar tenaga kerja dengan barang dan layanan lainnya. Misalnya seorang ibu rumah tangga dengan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sementara suaminya bekerja di luar rumah untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada nilai ekonomis. Konsep pekerjaan dalam rumah tangga sebagai produksi menyoroti nilai ekonomis dari waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam menjalankan rumah tangga. Ini menekankan pentingnya mengakui kontribusi ekonomi yang tidak terlihat dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu keluarga. Selanjutnya ada alokasi waktu dan tenaga ibu rumah tangga. Yang pertama itu ada kegiatan domestik, di mana ibu mengalokasikan paling banyak waktunya pada aktivitas domestik, yaitu sebesar 10,42 sampai 16 jam per hari. Kegiatan domestik itu seperti perawatan rumah, membersihkan rumah, dan menyapu, mengepel. Lalu yang kedua ada kegiatan sosial masyarakatan, uh, alokasi terbesar yaitu pada kegiatan tolong-menolong dalam keluarga dan tetangga. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan personal, yaitu seperti tidur, beribadah, dan terakhir itu ada kegiatan leisure, di mana ibu memiliki waktu aktivitas leisure paling sedikit dibandingkan dengan kegiatan lain. Aktivitas leisure itu seperti tiduran, santai, dan Selanjutnya ada perhitungan nilai waktu ibu rumah tangga. Intinya itu perhitungan nilai waktu ibu rumah tangga didasarkan pada harga pasar pekerja domestik seperti asisten rumah tangga, babysitter, dan guru mengaji. Metode yang dipakai adalah metode generalis replacement cost. Metode ini digunakan untuk mengukur nilai ekonomi dari aktivitas ibu rumah tangga dengan mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap pekerjaan. Perhitungan ini bertujuan untuk menunjukkan kompleksitas dan nilai yang sangat berharga dari pekerjaan ibu rumah tangga yang dilakukan untuk keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Safina Seva menunjukkan bahwa alokasi waktu ibu rumah tangga dan nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga mempengaruhi tingkat kebahagiaan ibu. Ibu yang memiliki waktu luang yang cukup banyak dapat mengatur waktu mereka secara efisien dan cenderung lebih bahagia. Bantuan yang diberikan oleh pasangan dalam pekerjaan rumah juga dapat meningkatkan kebahagiaan ibu. Hal ini menekankan pentingnya perhargaan terhadap peran dan nilai ekonomi ibu. Baik, dari berbagai pemaparan materi kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dianggap sebagai bentuk produksi yang memiliki nilai ekonomis signifikan karena menyediakan barang dan jasa untuk kesejahteraan keluarga. Nilai waktu ibu rumah tangga mengacu pada nilai ekonomis dari waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Faktor-faktor seperti upah potensial, biaya waktu, jumlah tanggungan, pendidikan, dan pendapatan suami mempengaruhi nilai waktu ibu rumah tangga. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.